Makanya niat itu penting. Ruhnya kehidupan dalam kita menghambakan diri kepada Allah itu terletak pada niat. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kemudian membuka semua rukun ibadah, selalu yang pertama ditulis setelah kata Islam, rukun ibadah itu apa? Selalu hati yang ikhlas. Rukunnya haji, hati yang ikhlas. Rukunnya sholat, hati yang ikhlas. Rukunnya puasa, hati yang ikhlas. Rukunnya sedekah, selalu yang pertama itu rukunnya ikhlas. Kenapa? Apapun ibadah yang kita bangun susah, payah, setinggi langit, kalau ternyata tidak ada keikhlasan dan tergelincirnya kita di dalam masalah niat sedikit, hancur berantakan. Dai itu yang paling susah bukan ketika dia mengatur komunikasi menyampaikan kalimat Allah. Bukan itu yang paling susah. Banyak dai yang diberikan kemampuan komunikasi yang bagus, public speakingnya bagus. Banyak dai yang mereka memiliki kemampuan itu. Yang paling sulit bukan ketika dia berkomunikasi. Yang paling sulit itu menjaga hatinya. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kalau kita bicara tentang amalan, tanpa kita sadari dan banyak orang tidak mengetahui, amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang pertama adalah amalan dohir dan ada yang kedua adalah amalan batin. Amalan inilah yang dilakukan setiap insan, setiap hamba dan setiap makhluk ketika mereka menghambakan diri kepada Allah. Ada amalan dohir, ada amalan batin. Dan dua-duanya menyertai dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya ketika amalan itu terbagi menjadi dua, maka manakah yang memiliki prioritas yang paling besar di sisi Allah? Yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bukan amalan dohir, tetapi yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah itu adalah amalan hati, tanpa menafikan keutamaan amalan dohir yang juga kita harus perhatikan. Karena sesungguhnya Allah melihat pertama kali pada kehidupan kita bukan kepada rupa dan bentuk fisik, tetapi adalah bagaimana kondisi hati kita. Sebagaimana hadis masyhur yang sering kita dengar, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walaki yanduru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu dan bentuk fisikmu, tetapi Allah melihat kepada kondisi hatimu. Kan kondisi hati itu merupakan amalan batin. Karena sesungguhnya amalan batin itu menempati prioritas yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan bagian dari amal yang kita lakukan. Amalan dohir itu apa, Ustadz? Amalan dohir itu sholat, amalan dohir itu puasa, amalan dohir itu sedekah, amalan dohir itu haji dan umrah, itu amalan dohir. Dan ada yang kedua yang disebut dengan amalan batin. Dan amalan batin itu adalah amalan yang dilakukan oleh hati, amalan yang dilakukan oleh jiwa. Tidak kelihatan oleh kasat mata, tidak kelihatan secara pandangan kasar, tetapi sejatinya hanya Allah yang tahu apa yang dilakukan hati dan jiwa manusia ketika dia beribadah kepada Allah. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan hati dan ada amalan dohir, maka disitulah akhirnya kita sering mendapati banyak orang yang kadang-kadang kita lihat amalan dohirnya itu biasa. Tetapi ternyata kenapa ia bisa dimatikan dalam kondisi husnul khotimah? Bapak dan Ibu dokter pernah melihat ada orang-orang yang terkadang amalan dohirnya itu biasa. Mereka secara kasat mata amalan dohirnya itu biasa, sholatnya mungkin biasa, mungkin puasanya biasa. Tapi kenapa ketika meninggal dunia itu dalam kondisi husnul khotimah? Saya sering menjumpai ada orang-orang yang secara kasat mata, secara kasar, kita lihat itu ibadahnya biasa, tapi ketika pas meninggal dunia, Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ada yang diwafatkan ketika sedang tilawah Al-Quran, ada yang diwafatkan ketika sujud, ada yang diwafatkan ketika berdoa. Padahal secara penampakan terkadang yang kita lihat dari dia, itu adalah tampaknya amalannya itu biasa. Disitulah akhirnya kita paham, bisa jadi ada manusia yang amalan dohirnya biasa, dia melakukan kewajiban-kewajiban yang tampaknya tidak terlalu istimewa di depan kita, tapi justru di dalam hati mereka itu berkilau hatinya ketika mereka memiliki amalan hati yang luar biasa di sisi Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang paling tinggi di sisi Allah. Karena sesungguhnya bisa jadi ada orang yang biasa ibadahnya, tapi karena amalan hatinya berkilau, selayaknya mutiara,
maka Allah wafatkan mereka dalam kondisi husnul khatimah ketika mereka sedang beribadah. Dan kita sama-sama mafhum, orang yang diwafatkan ketika husnul khatimah itu kalau bukan karena Allah ridho, tidak akan dimatikan seseorang dalam kondisi husnul khatimah. Dan salah satu penyebab dimatikannya seseorang dalam kondisi husnul khatimah, salah satunya adalah amalan hatinya itu adalah amalan yang betul-betul berkilau, amalan hatinya betul-betul luar biasa. Sampai Allah memilihnya dan menjadikan dia orang yang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Setelah itu, maka akhirnya kita paham, kalau begitu amalan hati itu luar biasa. Betul, amalan hati itu luar biasa. Terkadang kita itu sering memperhatikan amalan dohir kita, tetapi justru kadang-kadang kita berantakan pada amalan hati kita. Padahal dua-duanya penting, amalan dohir juga penting, amalan hati juga penting. Tapi akhirnya kadang-kadang kita jumpai ada orang yang ekstrim hanya memperhatikan amalan dohirnya, tapi kondisi hatinya tidak sesuai dengan kondisi hati dan jiwa yang diridhai oleh Allah. Dan itulah yang kita khawatirkan. Kita ini kalau amalan dohir bagaikan mutiara yang begitu mahal harganya, tetapi amalan hati kita, Masya Allah, amalan hati kita kadang-kadang kayak lempengan besi yang potongan yang tidak ada harganya, karena ternyata amalan hatinya tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadi penyebab orang-orang yang terkadang kita jumpai banyak amalan ibadahnya, tapi kenapa meninggalnya tidak husnul khotimah? Kadang-kadang amalan dohirnya tidak ditopang bersamaan dengan amalan hati, bagaimana dia berusaha menjadikan hatinya dan jiwanya diridhai oleh Allah. Setelah itu akhirnya kita paham, berarti amalan hati menempati prioritas yang besar. Kita tidak bisa jadikan amalan hati itu sebagaimana kita memandang sebelah mata. Dia tidak bisa kita pandang remeh, tetapi dia masalah yang besar. Karena sesungguhnya Allah memperlakukan kita sesuai dengan amalan hati kita ketika kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah. Amalan hati itu apa? Amalan hati itu beragam. Amalan hati itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama lalu kemudian menyampaikan amalan hati itu ada cinta seorang mukmin kepada seorang mukmin, ada sabar, ada tawakal, ada qanaah, itu merupakan amalan hati. Makanya kalau ada orang ketika amalan hatinya qanaah, tawakal, sabar, itu merupakan amalan-amalan hati yang apabila ditimbang di dalam mizan kebaikan seseorang manusia dalam pengadilan Allah nanti, maka sesungguhnya itu menempati berat yang sangat luar biasa besar. Karena apa? Amalan hati itu bobotnya lebih tebal dan bobotnya lebih berat daripada bobot amalan dohir. Maka di antara semua amalan hati itu yang paling gede, yang paling puncak itu apa? Yang paling puncak itu adalah niat dan keikhlasan. Itu menunjukkan bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang pertama. Dia menempati ranking yang pertama. Amalan hati yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Itulah amalan hati yang paling utama. Sebagaimana amalan dohir yang paling utama itu adalah sholat, maka amalan hati yang paling tinggi yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Karena bicara tentang niat dan keikhlasan, maka sesungguhnya dia merupakan amalan besar di sisi Allah. Saking besarnya, manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niat yang bertengger pada hatinya ketika hidup di dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia, akan dikumpulkan kepada mereka yang niat hatinya untuk dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan senang-senang, maka dia akan dikumpulkan pada mereka yang niat hatinya kepada senang-senang. Dan Allah memperlakukan kita persis sebagaimana niat yang ada bertengger pada hati kita. Karena sesungguhnya Allah itu paling detail ketika mengukur tentang masalah niat, dan kita tidak pernah dapati Rabb yang paling detail melihat niat kita dan keikhlasan kita kecuali adalah Allah. Makanya dalam salah satu perkataan para ulama, sampai para ulama mengatakan Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan niat yang bertengger di hati kita. Semakin besar niat seseorang, semakin besar hati dalam keikhlasan, semakin besar ridha dan cintanya Allah akan turun membanjiri mereka yang selalu meniatkan apapun yang mereka katakan dan apapun yang mereka perbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan perkara besar. Makanya kalau kita sering menjumpai, kenapa setiap kita membuka kitab, setiap kita membuka buku yang merupakan warisan dari para ulama terdahulu, selalu kita mendapati bab yang pertama itu tentang niat, bab yang pertama tentang niat, bab yang pertama tentang niat.
Karena sesungguhnya disitulah kita akhirnya mengerti. Seluruh ulama terdahulu sepakat memulai buku-buku mereka, memulai tulisan-tulisan mereka pada kitab-kitab yang mereka goreskan. Selalu mereka mulai yang pertama adalah tentang bab niat dan keikhlasan. Karena Allah itu memperlakukan kita persis sebagaimana apa yang bertengger pada hati dan keikhlasan kita. Makanya sampai kemudian Allah menyampaikan pada surat At-Tariq, yauma tublas sarair, akan datang satu hari Allah menampakkan semua rahasia hati yang dimiliki manusia. Artinya Allah akan memperlihatkan siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas pada kehidupannya ketika di dunia. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti betapa besarnya keikhlasan dalam kehidupan seorang hamba. Setelah kita memahami amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan zahir dan ada amalan batin, dan kita mengetahui betapa dahsyatnya keutamaan amalan hati dan betapa besarnya keutamaan keikhlasan. Sekarang kita bicara sebentar. Apa sih keutamaan niat itu dan apa keutamaan keikhlasan? Karena niat itu selalu berbicara tentang keikhlasan. Supaya ketika kita mengetahui betapa besarnya tentang masalah niat dan keikhlasan, kita mampu betul-betul memperhatikan bukan hanya urusan sholat kita yang kita perhatikan. Bukan hanya kita memperhatikan puasa aja yang kita perhatikan. Bukan hanya kita perhatikan berapa kali kita umroh, berapa sedekah yang telah kita keluarkan. Bukan hanya itu. Kalau kita betul-betul sudah tahu betapa agama ini ditegakkan dengan keikhlasan, karena separuh dari agama ini terletak pada keikhlasan, dan kita harus tahu keutamaan keikhlasan dan hati niat yang benar itu semacam apa, supaya kita menjadi orang yang paling peduli tentang niat, karena tidak akan pernah disebut orang itu sholih, kecuali kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat keperhatian manusia kepada hati dan keikhlasannya. Karena disitulah letak kebaikan dan keburukan manusia itu di dalam hati. Dan hati itu amalan besarnya adalah terletak kepada keikhlasan dan hati dan niat yang benar. Makanya kita ingin bahas. Apa itu yang kemudian kita harus pahami dari keutamaan niat yang benar. Supaya kita menjadi hamba yang betul-betul peduli tentang masalah hati kita. Karena jangan sampai kemudian kita memperdulikan rakaat, memperdulikan jumlah tawaf kita, tapi tidak memperdulikan hati yang ikhlas. Karena itu akan berakibat fatal pada kehidupan kita di pengadilan Allah kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan kepada kita ada beberapa poin yang harus kita mengerti. Apa sih keutamaan yang Allah akan letakkan kepada mereka yang senantiasa menjaga niatnya, dan apa akibat buruk ketika mereka itu selalu tergelincir di dalam masalah niatnya. Maka setidaknya ada beberapa keutamaan yang kemudian kita ingin bahas. Setidaknya 3 saja, supaya kita memahami betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas pada kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita selalu bicara tentang masalah niat? Kenapa kita setiap membuka kitab dan setiap membuka buku para ulama terdahulu selalu bab yang pertama itu tentang masalah niat? Yang pertama, karena puncak dari pahala besar itu bermula dari hati yang ikhlas. Makanya orang yang paling bahagia dalam kehidupan di akhirat itu bukan orang yang banyak sholatnya, bukan hanya orang yang banyak puasanya, bukan. Tapi orang yang berada pada puncak kebahagiaan di akhirat itu adalah mereka yang hatinya senantiasa ikhlas. Senantiasa dia tidak berkata dan tidaklah dia berbuat kecuali dia niatkan perkataan dan perbuatannya itu adalah karena Allah. Karena itu amalan besar itu. Allah itu melihat bagaimana kondisi hati kita. Itulah yang menjadikan para ulama lalu menerangkan betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas itu ketika mereka menyitir sebuah contoh, yaitu ketika kita mendapati ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diberikan laqab yaitu As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang sahabat yang paling utama setelah Rasulullah. Kenapa Abu Bakar menjadi sahabat yang paling utama setelah Rasulullah? Jadi kalaupun ada Nabi setelah Rasulullah, pastilah itu Abu Bakar. Karena tidak ada orang yang paling dekat keimanannya dengan Rasulullah kecuali adalah Abu Bakar. Yang menarik adalah kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang paling istimewa di umat ini setelah Rasulullah? Apakah banyak sholatnya, apakah banyak sedekahnya, apakah banyak puasanya? Lalu menjadikan beliau paling istimewa setelah Rasulullah? Ternyata Ibnu Qudamah salah satu ulama mengomentari dan memberikan ilmunya. Ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wala siyamihi wala shadaqatihi
walakin ma waqara fi qalbihi. Lalu kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah, bukan karena banyak puasanya, bukan banyak sholatnya, bukan banyak sedekahnya, tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama karena kondisi hatinya yang selalu ikhlas ketika berkata dan berbuat. Tidak ada yang dia harapkan setiap perkataan dan setiap perbuatan kecuali mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan Abu Bakar itu paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita ngelihat sholatnya Abu Bakar masuk Islam sekitar umur 38-39 tahun. Meninggal umur 63 tahun. Bandingkan dengan frekuensi dan kuantitas sholat kita dan rakaat kita. Kuantitas rakaat kita lebih banyak daripada Abu Bakar. Karena semenjak kita kecil 5 tahun, 6 tahun orang tua kita sudah ngajarin sholat. Sampai hari ini kita berumur 40, 41, 45, 47. Berarti jenjang waktu kita sholat itu lebih banyak daripada jenjang waktunya Abu Bakar ketika beliau sholat. Semenjak beliau masuk Islam. Kalau kemudian Abu Bakar itu paling utama setelah Rasulullah karena puasanya, enggak. Abu Bakar itu semasa hidupnya hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Karena beliau masuk Islam itu 38-39, syariat Ramadan kalau tidak salah tanggal 2 pada tahun 2 Hijriah, kemudian beliau meninggal umur 63 tahun, berarti itu hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Tapi kenapa kuantitasnya, frekuensinya tidak sebanyak kita hari ini? Tapi Masya Allah, amalan kita tidak akan pernah mampu untuk menandingi amalan Abu Bakar. Walaupun kuantitas dan frekuensinya yang kita lakukan dalam ibadah kita kepada Allah lebih banyak daripada Abu Bakar. Yang membedakan bukan jumlah rakaatnya. Yang membedakan bukan jumlah puasanya. Yang membedakan itu bukan berapa kali tawafnya. Tapi yang membedakan antara kita dengan Abu Bakar, kata Ibnu Qudamah, yang membedakan itu kondisi hatinya Abu Bakar. Maaf Bapak dan Ibu. Kita mungkin banyak di antara kita yang sudah umrah 6 kali, 7 kali, atau mungkin 3 kali, 4 kali. Abu Bakar itu kalau tidak salah hanya 3 kali selama hidupnya beliau itu umrah. Tapi semacam itu, kenapa kok Allah meninggikan derajatnya di sisi Allah lebih daripada kita dengan kuantitas ibadah kita yang notabene lebih panjang dan lebih banyak daripada Abu Bakar? Karena Allah tidak menilai manusia dari kuantitas, tapi Allah menilai manusia itu dari kualitas. Dan kualitas kehidupan iman itu dinilai pertama dari kondisi hati. Makanya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Sekali lagi bukan karena puasanya, sekali lagi bukan karena sedekahnya, bukan karena tawafnya lebih banyak, bukan karena rakaatnya lebih banyak. Tetapi karena apa yang bertengger di hatinya. Ketika tidaklah Abu Bakar itu berkata kecuali karena Allah dan tidaklah dia berbuat kecuali karena Allah, itulah yang menggelegar di sisi Allah sampai akhirnya Allah meninggikan derajatnya Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Makanya Bapak dan Ibu, tahukah kita dan sadarkah kita siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pezina. Siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pembunuh. Siapa yang pertama kali masuk neraka? Bukan penjudi. Tapi orang yang pertama kali mereka masuk neraka itu adalah para ahli ibadah ketika mereka tergelincir di dalam niatnya. Menunjukkan kepada kita, niat kalau benar karena Allah, maka Allah yang akan menyampaikan kepada derajat yang tinggi di sisinya. Tapi sekali niat itu salah, maka sesungguhnya niat yang salah itu yang akan menjadikan seseorang manusia itu tidak ada harga amal yang dia lakukan ketika jatuh dan terpleset masalah niat dan masalah hatinya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang pertama kali akan disidang oleh Allah dan dijatuhkan putusan. Itu ada 3. Siapa yang pertama akan dipanggil oleh Allah? Jadi nanti ketika di dalam pengadilan akhirat, di pengadilan mahsyar, ada 3 orang yang akan dipanggil. Di mana yang lain sedang harap-harap takut ketika mereka akan dipanggil dalam pengadilan Allah yang mencekam. Siapa yang kemudian dipanggil pertama kali oleh Allah? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu ma amilta fihi qala qataltu fika
Qala ma amilta fi qataltu fika. Kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila wa umira ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kata Rasulullah, orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang semasa hidupnya berjihad, berperang, sampai akhirnya dia terbunuh di dalam peperangan. Ketika dibangkitkan di dalam kuburnya, harusnya orang yang terbunuh di dalam peperangan itu mendapatkan surga yang tinggi karena itu amalan besar. Lalu ketika dihadapkan kepada Allah, disidang oleh Allah, ditanya sama Allah, Allah bertanya kepadanya, "Ma'amil tafih?" Dulunya kamu ketika di dunia ngapain? Orang itu berkata, "Qataltu fika." Saya itu berperang karenamu ya Allah. Lalu orang tersebut ketika menjawab semacam itu didebat oleh Allah. Maaf Bapak dan Ibu dokter yang semoga Allah rahmati, kalau ada orang pada waktu hisab kok sampai didebat sama Allah, berarti orang itu akan celaka dan berujung kepada nerakanya Allah. Orang itu ketika ditanya, kamu ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata, sesungguhnya aku ketika di dunia itu aku berperang sampai aku terbunuh di jalanmu ya Allah. Lalu Allah tanya, untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kemudian Allah berkata, kadzabta, bohong, dusta. Sesungguhnya kamu berperang itu bukan karena aku, tapi sesungguhnya kamu berperang supaya kamu disebut pemberani. Faqad qila. Kamu sudah tahu nggak? Kalau kamu itu disebut pemberani sama orang-orang setelah kamu meninggal dunia. Dan itu sudah kamu dapatkan sebagaimana niat yang kamu tanamkan sebelum kamu berperang. Lalu akhirnya orang tersebut dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, diseret dan dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali orang yang masuk ke neraka itu bukan pezina. Walaupun pezina kalau tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Bukan pembunuh, walaupun pembunuh ketika mereka tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Tapi pertama kali yang mencicipi api neraka itu adalah mereka yang berjihad, berjuang. Tetapi niat yang dia miliki ketika berperang itu bukan karena Allah. Tetapi karena ingin disebut pemberani. Dan dialah yang mencicipi api neraka disebabkan tergelincir niatnya. Ketika dia beribadah kepada Allah bukan karena Allah tetapi niat manusia. Orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah, peminum khamr? Bukan. Orang yang kedua yang kemudian dipanggil oleh Allah untuk disidang oleh Allah ketika yang lain itu harap-harap cemas gitu. Menunggu pengadilan Allah, yang kedua yang dipanggil. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yaitu laki-laki yang senantiasa belajar, berdakwah. Lalu kemudian dia senantiasa membaca Al-Quran. Dihadapkan kepada Allah. Disaksikan oleh seluruh orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Sebuah padang yang putih kemerah-merahan yang tidak ada tanda untuk siapapun. Maka pada waktu di padang mahsyar itu Allah bertanya kepadanya, Ma'amil tafi, kamu dulunya ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata kepada Allah, Ta'alamtul ilma wa alamtuhu wa qara'tul Qur'ana. Apa yang kamu lakukan dulu ketika di dunia? Orang itu jawab, ya Allah saya sibuk mencari ilmu, saya sibuk mengajar ilmumu. Saya sibuk untuk membaca Al-Quran. Lalu Allah tanya kepadanya, untuk siapa kamu melakukan itu? Fika, untukmu ya Allah. Lalu Allah kemudian menjawab, kadzabta, bohong, dusta. Ta'alamtal ilma wa alamtahu wa qara'tal Qur'ana liyuqala annaka alim liyuqala annaka qari. Sesungguhnya kamu itu membaca, mengajar. Sesungguhnya kamu membaca Al-Quran itu bukan karena kamu itu karena aku, tapi kamu pengen disebut alim dan kamu pengen disebut qari, orang yang paling banyak dan paling fasih dan merdu ketika membaca Al-Quran. Dan niat itulah yang bertengger pada hatimu. Lalu orang itu kemudian akhirnya dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, menyusul si mujahid yang salah niat. Dan yang ketiga itu adalah orang yang sedekah, tetapi ketika dia sedekah, sedekahnya itu juga salah niat ketika ingin mendapatkan penilaian dermawan oleh manusia. Disitulah kita akhirnya faham, Masya Allah ya. Niat itu kalau kita benar meletakkannya, maka sesungguhnya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena sholat dan puasanya, tapi karena niat yang bertengger di hatinya. Tapi ketika orang itu salah di dalam niatnya pada kehidupan, demi Allah,
Orang yang pertama kali mencicipi api neraka adalah orang yang beribadah ketika mereka salah menjaga niat bahwasanya itu harusnya dilakukan karena Allah dan bukan untuk niat yang lainnya. Makanya yang paling susah untuk berdakwah itu, kalau boleh saya jujur, dakwah itu yang paling susah itu bukan menghafal ayatnya, bukan menghafal hadisnya. Dakwah itu yang paling susah itu menjaga kerumitan niat sebelum dia menyampaikan, apakah dia sampaikan karena Allah ataukah tidak. Dan itu yang paling sulit. Karena sesungguhnya menjaga niat itu tidak segampang ketika kita melaksanakan tawaf atau melaksanakan sholat. Dan ternyata orang yang pertama kali mencicipi api neraka waliyadzubillah adalah orang yang mereka itu tergelincir masalah niat. Makanya Imam Abu Hanifah tentunya kita paham, ulama yang hidup satu masa dengan Imam Malik. Itu pernah beliau terpleset gitu, terus kemudian kakinya bengkak. Ada anak kecil memberi nasihat kepada Imam Abu Hanifah. Wahai syekh kami, wahai guru kami, tidak apa-apa, kamu jalan terpleset, kakimu cuma bengkak. Akan datang satu hari di pengadilan Allah, orang yang tergelincir masalah niat, maka ketika tergelincir masalah niat, maka berujung kepada neraka. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui betul dahsyatnya niat itu adalah perkara besar, perkara penting. Karena dengan orang yang mereka itu mengetahui tentang masalah niat, itulah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan puncak dari amalan itu adalah orang-orang yang mereka selalu menjaga perkataan dan perbuatan yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah. Dan sesungguhnya para ulama terdahulu sepakat mereka berkata, menjaga niat itu lebih sulit daripada seluruh rangkaian ibadah dohir. Lebih sulit daripada sholat, lebih sulit daripada tawaf, lebih sulit daripada puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu bagaimana hati kita ketika tiba-tiba tergelincir masalah niat yang kita miliki. Makanya saya sering berkata kepada diri saya sendiri, menjaga niat itu merupakan pekerjaan yang tidak pernah mengenal kata cuti dan kata istirahat. Hari ini ikhlas, belum tentu besok hari kita ikhlas. Besok kita ikhlas, belum tentu lusa kita ikhlas. Berapa banyak perkara-perkara yang sering memalingkan kita dari niat karena Allah. Bisa jadi dunia, bisa jadi pujian dan riya. Dan itulah yang merusak amalan kita dan akhirnya tidak tersisa di sisi Allah. Dan Allah tidak ada hajat untuk menerima. Sampai betul-betul hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya niat yang pertama itu apa sih keutamaan niat? Amalan terbesar ketika ditimbang oleh Allah adalah hati kita. Makanya kadang-kadang kita ini kalau mau menjelang tidur, Bapak dan Ibu dokter, kalau kita menjelang tidur tuh sering kita itu membayangkan ibadah dohir kita. Tadi pagi sudah dzikir pagi, sholat duha, tadi pagi sudah sholat ba'diyah, qobliyah, begitu. Tapi jarang di antara kita yang berpikir ketika sebelum tidur, ketika kita muhasabah dan evaluasi. Apakah hari ini saya sudah ikhlas menjalani perkataan dan perbuatan saya karena Allah ataukah tidak? Padahal sekali lagi, Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih masalah niat kok dibicarakan sedetail ini di dalam kehidupan kita? Cara menjawabnya mudah. Karena kita punya Allah, zat yang paling detail kalau sudah mengurusi masalah niat hati manusia. Orang yang mujahid belum tentu terjaga niatnya. Orang yang menjadi guru, ustadz, syekh, ternyata belum tentu jaminan mutu bahwasanya dia menjadi orang yang terjaga niatnya. Orang yang sedekah dengan amalan dohirnya belum tentu mereka terjaga niatnya. Maka kadang-kadang kita khawatir. Kalau orang-orang yang disebutkan hadis Nabi tadi 3 adalah orang yang notabene adalah orang yang lebih baik daripada kita saja, ternyata belum tentu mereka mampu menjaga niat. Apalagi kita ketika tidak menyadari betapa dahsyatnya niat. Dan Allah sekali lagi berinteraksi pada kehidupan kita sesuai dengan niat yang kita miliki pada kehidupan kita melangkah sampai kepada garis ajal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih keutamaan niat itu sampai akhirnya kita harus memperhatikan masalah niat ini. Sampai kemudian tidak ada perkara yang harus kita jaga setiap waktu dan setiap saat itu kecuali harus niat. Maka yang kedua, slide-nya Fadil.
Maka yang kedua yaitu adalah niat itu merubah yang remeh-temeh menjadi agung dan besar. Maka dikatakan dalam salah satu yang Masya Allah ya, dalam salah satu perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah berkata pada salah satu perkataan beliau. Abdullah bin Mubarak ini siapa Ustadz? Ulama generasi tabi'in yang hidupnya setelah masa para sahabat Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, rubba amalin saghirin tu'adhimuhun niyah wa rubba amalin adimin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil, remeh, tapi jadi gede di sisi Allah disebabkan niat yang benar. Dan berapa banyak amalan yang gede menjadi remeh dan tertolak di sisi Allah disebabkan ketika dia salah niatnya. Bapak dan Ibu dokter, pernah kita menjumpai hadis yang sangat terkenal yang banyak sekali ratusan para dai sering menyampaikan hadis ini tentang seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Perbuatan apa yang dilakukan oleh wanita ini sampai Allah mengampuninya dan akhirnya mengganjarnya dengan surga. Wanita ini pernah melewati sebuah tempat lalu melihat seekor anjing dalam kondisi kehausan. Maka dia ketika melihat anjing itu tidak ada yang melihatnya kecuali dia dengan Allah. Maka dia akhirnya mencari sebuah air, tempat air, dia menjumpai ada sumur tua. Lalu dia turun ke sumur tua itu sembari dia menggigit sepatu yang dia miliki. Lalu dia krekel-krekel dan bersusah payah untuk masuk kepada sumur tua itu. Lalu mengambil air sampai kemudian begitu kesulitan untuk naik kembali ke permukaan. Sampai ketika sampai di permukaan dia memberikan air itu kepada seekor anjing yang kehausan. Sampai akhirnya Allah mengganjarnya dengan sebuah surga. Kalau kita pikir, amalan memberikan minum kepada seekor anjing itu banyak di antara kita yang mengerjakan lebih. Bukankah banyak di antara kita yang sering memberikan minum, memberikan makan kepada orang? Tapi kenapa wanita tersebut langsung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang menjadikan wanita itu diberikan oleh Allah dengan surga itu bukan karena memberikan minum kepada anjing. Tapi adalah hatinya ketika dia turun kepada sumur tua itu, membawa kemudian sepatunya, menggigit sepatunya dengan giginya, lalu kemudian bersusah payah naik ke permukaan dan memberikan air itu kepada anjing. Tidak ada dorongan dia melakukan itu, tidak ada motivasi dia melakukan itu ketika memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, kecuali niatnya karena Allah. Ketika hatinya betul-betul tercatat hanya Allah yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan itu, memberikan minum kepada seekor anjing, maka Allah membayar cash dan kontan. Hati yang betul-betul tulus melakukan sesuatu karena Allah, tidak tersusupi dan tidak terselip dengan niat-niat yang lainnya kecuali niat yang tulus karena Allah. Itulah yang menjadikan Allah meridhai perempuan itu dan mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke surga. Amalan kecil itu kalau diiringi dengan niat yang benar, itu menjadi besar di sisi Allah. Makanya sampai Syekh Utsaimin, salah satu ulama itu berkata, bisa jadi ada orang yang sholat di shaf yang sama, imamnya sama, di masjid yang sama, tapi kedudukan pahalanya di sisi Allah itu sangat beragam. Ada yang setinggi langit, ada yang tidak melewati kerongkongannya. Kenapa? Shafnya sama, AC-nya sama, imamnya sama, masjidnya sama. Tapi kenapa pahalanya bisa berbeda? Yang satu menjulang sampai menyentuh pintu langit, yang satu tidak melewati kerongkongan sholatnya. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Makanya Rasulullah SAW sampai kemudian juga mengatakan dalam satu riwayat yang lainnya, ada seseorang laki-laki yang ketika dia ngelewatin satu jalan, lalu dia dapati ada ranting, dia patahkan rantingnya supaya tidak melukai orang yang melewati jalan tersebut. Tidak ada niat yang dia miliki ketika dia melewati, ketika dia memotong ranting itu, kecuali niatnya karena Allah. Dia tidak ingin ada orang yang kemudian terluka dan terkena ranting itu ketika melewati jalan tersebut, dan melakukan itu semata-mata karena Allah. Maka Allah pun mengganjar dia dengan surga, bukan karena amalan memotong rantingnya, tapi karena keikhlasan yang dia miliki ketika memotong ranting itu. Tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah mengharapkan ridhanya Allah. Makanya saya itu pernah ngelihat
kisah nyata 2 orang ya. Tapi ketika saya ngelihat kisah nyata ini, saya teringat kepada hadis tersebut. Kalau tidak salah yang pertama di daerah Sulawesi ada seorang bapak-bapak. Itu kerjaannya, beliau itu membawa magnet gitu. Magnet itu diikat kepada sebuah kayu. Pekerjaannya itu ngambil kayu di jalan-jalan aspal. Dia tidak mencari popularitas, tapi sampai orang itu akhirnya kagum dengan apa yang dia perbuat, sampai akhirnya dia masuk ke salah satu media mainstream. Ditanya, setiap hari gini Pak, iya setiap saya habis cari nafkah, saya kerjaannya mencari paku. Terus ditanya, kenapa Bapak melakukan itu? Tidak ada yang saya lakukan kecuali saya ingin supaya paku ini tidak melukai para pengendara motor. Masya Allah. Saya itu langsung husnudon. Kalau dia lakukan itu karena Allah semata, mungkin dia akan sama nasibnya. Sebagaimana seorang laki-laki yang diceritakan Nabi, ada seorang laki-laki yang memutuskan ranting satu jalan, lalu Allah mengganjarnya dia dengan surga. Masya Allah. Ada yang kedua Pak, dan ibu saya itu sampai kagum itu. Di daerah Kalimantan kalau tidak salah, ada seorang bapak-bapak itu, beliau kesibukannya itu kadang-kadang bawa lapisan semen gitu. Kalau ada lubang itu terus kemudian ditutup dengan semen yang dia bawa dari rumahnya. Ketika ditanya, kenapa Pak melakukan itu Pak? Karena anak saya meninggal kecelakaan disebabkan jalan berlubang. Dan saya tidak mau lagi ada orang tua yang kehilangan anaknya gara-gara jalan berlubang. Masya Allah. Beliau tidak mencari popularitas, saya tahu. Karena orang saja yang akhirnya melihatnya, akhirnya menjadi viral tanpa beliau sadari, dan akhirnya beliau diwawancarai. Itu yang saya ingin sampaikan. Kadang-kadang ada amalan remeh, tapi bisa jadi amalan itu mengalahkan amalan besar ketika tidak terjaga niatnya. Maaf Bapak dan Ibu dokter, kadang-kadang kita ngasih uang 10.000 kepada tukang di pom bensin, 10.000 tapi kita ikhlas. Bisa jadi amalan itu yang akan memadamkan api neraka, tapi justru umrah kita 3 kali, 4 kali belum tentu memadamkan api neraka. Kenapa? Ketika kamu memberikan bantuan kecil kepada seorang tukang di pom bensin, hatimu ikhlas karena Allah. Tapi bisa jadi ketika kita umrah, kenapa tidak memadamkan api neraka? Mungkin disebabkan umrahnya kita tercampur dengan banyak niat yang kita datangkan selain Allah, dan akhirnya menjadi tidak berharga satu amal itu ketika bukan karena Allah. Makanya niat itu penting. Ruhnya kehidupan dalam kita menghambakan diri kepada Allah itu terletak pada niat. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kemudian membuka semua rukun ibadah, selalu yang pertama ditulis setelah kata Islam, rukun ibadah itu apa? Selalu hati yang ikhlas. Rukunnya haji, hati yang ikhlas. Rukunnya sholat, hati yang ikhlas. Rukunnya puasa, hati yang ikhlas. Rukunnya sedekah, selalu yang pertama itu rukunnya ikhlas. Kenapa? Apapun ibadah yang kita bangun susah, payah, setinggi langit, kalau ternyata tidak ada keikhlasan dan tergelincirnya kita di dalam masalah niat sedikit, hancur berantakan. Dai itu yang paling susah bukan ketika dia mengatur komunikasi, menyampaikan kalimat Allah. Bukan itu yang paling susah. Banyak dai yang diberikan kemampuan komunikasi yang bagus, public speakingnya bagus. Banyak dai yang mereka memiliki kemampuan itu. Yang paling sulit bukan ketika dia berkomunikasi. Yang paling sulit itu menjaga hatinya. Orang yang menghafal Quran bukan ayat-ayat yang paling sulit, yang kemudian harus dia hafalkan dan dimasukkan kepada kepalanya. Bukan. Yang paling sulit itu adalah mengatur hatinya bahwasanya dia itu karena Allah semata dia mengerjakan. Dan ternyata inilah perkara besar. Tapi justru yang paling sering kita lupakan. Malam sebelum tidur kita selalu ingat apa ya tadi, sholat duha sudah belum, zikir pagi kita selalu ingat zikir paginya. Kita selalu yang ingat sholat duhanya. Tapi kita jarang sekali sebelum tidur itu berpikir, sudahkah saya hari ini ikhlas karena Allah ataukah tidak? Akhirnya apa? Ratusan hari kita lewati tanpa kita kemudian berintrospeksi apakah kita sudah mengerjakan karena Allah ataukah tidak. Dan itulah yang menjadikan kerugian. Yang rugi bukan hanya orang yang ninggalin sholat. Orang yang rugi
bukan hanya orang yang mereka tidak berpuasa. Orang yang rugi bukan hanya orang yang mereka itu lebih suka pleasure ke Eropa dan tidak mau haji dan umrah. Bukan. Tapi orang yang rugi adalah orang yang mereka itu tidak pernah tahu betapa Allah itu melihat setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya itu adalah kepada hatinya sebelum Allah melihat kepada yang lainnya. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Niat tidak sesederhana yang kemudian kita pikir. Maka kemudian yang ketiga, ya, apa sih keutamaan niat itu? Sampai sebelum kita membicarakan tentang adab dan akhlak niat itu. Maka yang ketiga, niat itu menolong setiap maksud dan keinginan hati. Jadi kalau kita sadar, ternyata niat yang benar itu selalu menolong setiap maksud dan keinginan hati kita. Makanya saya tuliskan di sini, tolong dilihat di screen. Pernah nggak kita melihat orang yang biasa terbatas tapi terwujud hatinya, keinginan hatinya? Ada tukang becak yang secara kalkulasi dan logika kita nggak bisa untuk haji, tapi dia bisa haji. Ada orang yang buta yang harusnya sulit untuk menghafalkan Quran karena dia harus melalui 2 kali proses untuk menghafalkan Quran. Dia harus dengar dulu, dia harus mengulang-ulang dan kemudian baru masuk ke hafalannya. Tapi justru hafal Quran, dan kita yang mampu melihat tapi tidak pernah hafal Quran. Pernah nggak kita ngelihat tamatan aliyah SMA biasa tapi punya pondok dengan ribuan santri? Kalau kita pernah ngelihat ada orang-orang yang terbatas tapi terwujud keinginan hatinya dalam urusan besar akhirat, itu pasti disebabkan karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kadang-kadang kenapa ya kalau kita punya keinginan akhirat kok sering gagal terwujud gitu. Simple. Karena kita tidak menyertakan Allah dan Allah pun tidak menyertakan, dan Allah tidak menyelesaikan proses yang kita lalui dalam keinginan yang kita miliki. Makanya Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat indah dari riwayat Abu Dawud kalau tidak salah. Ada seorang sahabat Ansor. Ketika sahabat Ansor tersebut masuk Islam, maka dia mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah itu membagikan ghanimah. Ghanimah itu harta yang didapatkan setelah menang perang. Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah masa perang. Dibagi semuanya. Tapi ketika beliau membagi harta ghanimah tersebut, ternyata Arab Badui yang masuk Islam. Arab Badui itu kalau disebut kata Badui, itu adalah orang Arab yang tinggalnya di tebing-tebing. Nomaden dia selalu berpindah-pindah. Dan dia termasuk orang yang masuk Islam. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah kemenangan perang, ternyata Arab Badui itu tidak datang. Rasulullah tanya kepada para sahabat, Ainal A'rab, mana Arab Badui yang ikut perang? Para sahabat menjawab, kami tidak tahu di mana beliau ya Rasulullah. Kalau begitu, kalau kamu tidak tahu di mana dia, saya menitipkan ya harta ghanimah ini. Rasulullah kemudian memberikan beberapa ghanimah. Ini saya ilustrasikan ghanimah. Ini berikan kepada Arab Badui karena dia sudah ikut perang. Para sahabat yang mendapatkan mandat dan mendapatkan amanah dari Rasulullah, mereka akhirnya mencari Arab Badui. Dan mereka ketemu dengan Arab Badui tersebut. Setelah mereka ketemu dengan Arab Badui, maka kemudian para sahabat itu memberikan amanah yang dititipkan Rasulullah kepada mereka, kepada Arab Badui. Ini milik kamu. Ghanimah. Lalu Arab Badui setelah mendapati para sahabat itu memberikan harta, Arab Badui itu merasa heran. Lalu dia tanya, "Mahada? Ini apa?" Lalu dijawab oleh para sahabat, "Hadhihi ghanimatun qassaman nabiyyu laka." Ini ghanimah yang dibagikan Rasulullah kepada dirimu karena kamu ikut perang. Orang yang ikut perang berhak untuk mendapatkan ghanimah. Dan harta ghanimah itu harta yang halal sehalal-halalnya. Maka kemudian Arab Badui ketika mendapatkan ghanimah yang dititipkan kepada para sahabat, Arab Badui itu nampak tidak suka. Digenggam itu ghanimah tersebut, lalu kemudian dia mencari Rasulullah. Setelah ketemu dengan Rasulullah, diletakkan itu ghanimah di depan Rasulullah. Lalu Arab Badui itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadihi?" Maaf ya, Arab Badui itu terkenal kalau ngomong keras, bukan karena mereka tidak sopan kepada Nabi, memang kulturnya mereka begitu.
Jadi kalau kita kadang-kadang berhadapan dengan orang Arab keras gitu, dimaklumi kulturnya begitu Pak. Ada yang Arab itu tinggalnya di tebing-tebing yang menjadikan mereka kulturnya keras. Mereka kemudian Arab Badui itu ketemu dengan Rasulullah. Kemudian Arab Badui itu berkata, "Ma hadihi ya Rasulullah." Ini apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Hadihi ghanimatun qasamtu laka." Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu. Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu. Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, "Laisa hada ittaba'tuka ya Rasulullah." Loh, kok saya dikasih ghanimah ini? Saya nggak butuh ghanimah ini ya Rasulullah. Padahal ghanimah itu halal. Saya nggak butuh ghanimah, saya nggak butuh harta ini. Nah, terus Rasulullah kemudian karena Rasulullah tahu beliau itu berkomunikasi dengan Arab Badui yang pendidikannya terbatas, maka Nabi kemudian bertanya kepada Arab Badui, "Kalau kamu tidak mau ghanimah, terus yang kamu mau apa? Yang kamu mau apa?" Lalu Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, "Saya ingin nanti kalau ada peperangan dan jihad lagi ya Rasulullah, saya ingin ikut perang lagi dan saya ingin tertancap tombak di sini ya Rasulullah. Lalu saya gugur, lalu kemudian saya mendapatkan surga yang dijanjikan Allah." Nabi lalu kemudian menjawab singkat dan sederhana, "Intasdukillaha yasdukka." Kalau niatmu benar karena Allah, pasti Allah akan menyelesaikan proses semua keinginan hatimu. Saya ulang kembali perkataan Rasulullah. Intasdukillaha yasdukka. Kalau kamu benar niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses semua keinginan akhirat yang kamu tadi sampaikan. Berpisah dengan Nabi, terjadi peperangan, dan ketika terjadi peperangan kembali Arab Badui ikut peperangan. Dan tahukah kita, Arab Badui dalam peperangan berikutnya meninggal dunia. Dan yang mengagumkan, meninggalnya Arab Badui itu bukan sabetan pedang, bukan panah, tapi Arab Badui itu meninggal dengan tancapan panah di tempat dan di leher yang dia tunjuk ketika berkata kepada Rasulullah. Sampai Nabi kemudian berkata, "Ahada huwal a'rab." Apakah ini Arab Badui yang pernah menolak ghanimah yang aku bagikan kepadanya, lalu pingin supaya tertancap tombak di salah satu bagian lehernya? Apakah ini Arab Badui itu? Para sahabat lalu menjawab, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Lalu Nabi akhirnya kemudian mengangkatnya, mengkafani dengan jubahnya Rasulullah, lalu mensolatinya. Lalu sebuah doa terluncur dari lisan Rasulullah. "Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dalika." Ya Allah, ini sahabatmu, ini adalah sahabatku. Dia berperang, dia berhijrah, dia berperang sampai terbunuh. Dan akulah saksi atas semua perjalanan ketaatan yang dia lakukan seumur hidupnya. Kelak pada waktu di pengadilan Engkau ya Allah. Lihat Pak, perhatikan di sini. Orang kalau sudah terjaga niatnya, permintaan akhiratnya diproses sama Allah dan dibayar kontan sama Allah dengan cash. Persis sebagaimana yang dia niatkan. Itulah Pak, kalau kita sering bertanya, kenapa ada tukang becak yang secara logika, hitungan kertas, dia tidak bisa haji tapi dia mampu haji. Mungkin dia ketika menetapkan keinginan untuk haji tidak ada niat yang dia miliki kecuali satu, karena Allah. Dan Allah yang mengatur proses akhirnya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya pernah menjumpai ada orang yang buta Pak tapi hafal Al-Quran. Saya punya seorang guru tahfidz, orangnya buta tapi hafal Al-Quran dan hafalan Al-Qurannya jauh lebih bagus daripada hafalan Quran saya. Padahal beliau buta yang secara notabene susah untuk menghafalkan Quran. Disitulah saya tahu hati yang ikhlas yang menjadikan Allah menyelesaikan proses akhir dari niat yang telah dia miliki. Saya punya seorang guru di pondok saya dulu sebelum saya di Fakultas Syariah, cuma tamatan aliyah, cuma tamatan SMA, tapi punya pondok ribuan santri. Sekarang santrinya sudah bertebaran di mana-mana, keluaran dari Madinah, Mesir, Libya. Padahal cuma tamatan aliyah.
Kenapa orang-orang yang semacam itu akhirnya disampaikan niatnya oleh Allah? Yang mana keinginan-keinginan tersebut sebenarnya sulit untuk kemudian didapatkan secara biasa. Karena orang kalau sudah hatinya ikhlas itu, maka Allah yang membantu proses akhirnya. Dan kalau sudah dibantu oleh Allah, maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil baginya. Kita ini kadang-kadang pengen ini, pengen itu, pengen ini, keinginan akhirat kita gagal. Karena mungkin Allah itu berinteraksi dengan hati kita yang setengah ikhlas dan tidak sepenuhnya ikhlas. Sampai Allah tidak menyelesaikan proses akhir dari apa yang kita niatkan. Allah itu berinteraksi dengan kita sesuai dengan hati kita, sesuai dengan niat kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Makanya ada kisah nyata lagi yang saya pernah jumpai di salah satu video. Ada seorang bapak-bapak tua umur 60 tahun. Dia mendekat kepada halakoh. Bapak dan ibu dokter kalau pernah ke Madinah, itu kan kita dapetin kalau di Masjid Nabawi ada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Mereka belajar masing-masing, kita berbeda-beda. Ada yang belajar tafsir, ada yang belajar nahwu, ada yang belajar shorab, ada yang belajar kitab ini. Dan salah satu halakoh kelompok kecil itu ada yang mereka itu konsentrasinya menghafalkan Quran. Pada halakoh menghafal Quran di situ, maka pesertanya itu anak-anak muda, umur 17 sampai umur 30 tahunan. Ketika ada syekh-syekh itu guru besarnya yang menjadi pembimbing pada halakoh kelompok kecil yang menghafalkan Quran itu, tiba-tiba beliau melihat ada orang tua yang ubannya sudah putih mendekat kepada halakoh tersebut. Sampai syekhnya, gurunya itu berkata kepada orang tersebut, dikiranya mungkin hanya pengen melihat. Tapi karena dia tidak beranjak dari tempat duduknya, maka guru besar itu langsung berkata, "Mahajatuka, Bapak di sini lama banget saya lihat. Sebenarnya maunya apa di sini, Pak?" Lalu kemudian orang tua tadi yang sudah beruban rambutnya, beruban jenggotnya berkata, "Uridu hifdzul Quran ya Syekhana." Saya ingin menghafalkan Quran ya Syekh. Jawaban ini sempat membuat syekhnya kaget. Syekhnya berkata, "Kamu umruk, berapa umur Bapak?" Orang tua itu berkata, "Fauqas sittin." Saya umurnya di atas 60 tahun. Lalu kemudian syekhnya itu berkata, "Sudah Pak, tidak usah menghafalkan Quran. Banyak sedekah, banyak tahajud, banyak iktikaf Pak. Insya Allah Bapak akan mendapatkan ridhanya Allah." Tapi ternyata Bapak itu tetap duduk. Lama tetap duduk. Sampai syekhnya, guru besar itu tanya lagi, "Pak, kenapa kok masih di situ? Bapak mau apa lagi?" "Saya ingin menghafalkan Quran." Lalu syekhnya bertanya, "Saya ini penasaran dengan Bapak. Bapak itu umurnya sudah tidak lagi muda. Uban sudah mendominasi rambutnya. Uban sudah mendominasi jenggotnya. Kenapa ingin menghafalkan Quran?" Lalu bapak tua itu berkata, "Ya Syekhona, wahai guru kami, saya itu baru tersentak ketika mendengar sebuah hadis, rumah yang tidak dibacakan Quran itu adalah rumah kuburan. Berarti saya berpikir kalau dada saya ini tidak ada Qurannya, berarti dada saya ini dada kuburan. Dan saya tidak mau dada kuburan ini bertemu dengan tanah kuburan. Saya ingin sebelum saya mati, saya ingin menghafalkan Quran supaya dada saya tidak dada kuburan yang bertemu dengan tanah kuburan." Masya Allah ya. Sesuatu yang mungkin jarang kita pikir dan jarang kita bayangkan. Syekhnya kemudian tertegun dengan jawaban itu. Akhirnya syekhnya berkata, "Ya sudah, kalau itu keinginan Bapak, silahkan ikut kepada halakoh saya. Setorkan hafalan setiap hari, tapi bersungguh-sungguh." Orang tua itu gembira, Pak. Lalu saking senangnya kemudian sebelum berpisah, dia berkata, "Ada pesan untuk saya, wahai Syekh." Maka guru itu berkata kepada orang tua yang akan meniatkan untuk menghafalkan Al-Quran, "Intasdukillah yasdukka." Kalau Bapak niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya Bapak sampai Bapak hafal Al-Quran. Orang tua itu akhirnya bubar dari Rasulullah, dari orang tua itu, dari syekhnya, setiap hari nyetor hafalan Quran yang umurnya tidak lagi muda. Dan tahukah kita, 3 tahun perjalanan dia nyetor hafalan, akhirnya beliau hafal 30 juz. Orang tua yang rambutnya beruban, jenggotnya beruban. Dan setelah beliau hafal Quran setelah 3 tahun,
Selang beberapa bulan beliau meninggal dunia. Persis dengan apa yang beliau cita-citakan. Dia ingin dadanya diisi dengan cahaya Quran supaya cahaya Quran itu menerangi tanah kuburannya. Dan Allah mengabulkan apa yang dia niatkan. Disitulah Pak, kita akhirnya paham. Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Makanya kalau kita sering memperhatikan berapa duha kita, berapa witir kita, berapa sedekah kita, tapi kita tidak pernah memperhatikan hati kita dan keikhlasan kita, berarti kita ini sibuk dalam perkara kecil tetapi melupakan perkara yang besar dan vital pada kehidupan kita menjadi hambanya Allah. Keikhlasan itu bukan perkara remeh. Allah itu melihat kondisi hati kita. Makanya tidaklah kita harusnya tidur sebelum memejamkan mata. Kecuali yang kita harus perhatikan sudah sebesar apa saya ikhlas kepada Allah hari ini. Karena setidaknya kita belajar hari ini 3 keikhlasan. 3 keutamaan ikhlas. 1, muara dari seluruh pahala besar itu terletak kepada keikhlasan. Karena orang yang pertama kali nyemplung ke dalam neraka itu bukan pezina, bukan peminum khamr. Tapi orang yang ahli ibadah tetapi salah niatnya. 2, merubah yang remeh menjadi besar. Dan yang ketiga, orang yang ikhlas itu menjadikan apa yang dia niatkan diwujudkan dan diselesaikan proses akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru keutamaan ikhlas. Yang berikutnya sekarang baru kita masuk kepada keikhlasan. Sekarang sebelum kita membicarakan adab ikhlas, kita bicara dulu ikhlas itu apa? Definisinya bagaimana? Musuhnya keikhlasan itu apa? Tapi ternyata qadarallahu ma yasha. Sudah 1 jam materi kita sampaikan. Dan tentunya kita ini baru muqaddimah. Ya, ini sebenarnya belum masuk kepada pembahasan tentang niat. Kita ini baru muqaddimah. Ibarat perjalanan ke Semarang kita baru sampai ke Cikampek ini Pak. Tapi ya tidak apa-apa. Memang membahas ikhlas itu tidak bisa cepat. Membahas ikhlas itu tidak bisa singkat. Karena dia mengulik masalah yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Tapi hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau akhirnya dalam kesempatan hari ini tidak sampai tuntas, belum sampai tuntas. Sekali lagi saya mohon maaf, kita baru sampai muqaddimah ini. Saya tadi berusaha untuk meringkas-ringkasnya, tapi memang materi keikhlasan itu tidak bisa disingkat. Tulisan masih bisa disingkat, baju masih bisa dipersempit, rumah yang terlalu besar bisa dijual separuhnya. Tapi kalau sudah bicara niat dan keikhlasan itu memang tidak bisa disingkat dan tidak bisa diperpendek. Saya mohon maaf, mungkin insya Allah kalau Allah masih memberikan kita kesempatan bersua dan berjumpa, kita bahas niat itu apa? Adab ketika kita menjaga niat itu bagaimana? Ciri khasnya seorang dokter yang niatnya ikhlas itu bagaimana? Ciri khasnya seorang ustadz yang niat ikhlasnya itu bagaimana? Bukan untuk nilai orang, tapi untuk nilai diri kita masing-masing. Jangan sampai kita sering mikir sedekah kita sudah berapa, umrah kita sudah berapa, haji kita sudah berapa kali. Tapi justru niat dan keikhlasan itu luput dari introspeksi kita. Padahal dulu Nabi itu tidak ada hal yang paling diintrospeksi beliau setiap waktunya kecuali keikhlasan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedetail itu dan harus sesering itu kita introspeksi tentang hati, Ustadz? Karena kita punya Allah, Tuhan yang sangat detail memeriksa hati setiap manusia ketika menjadi makhluknya. Barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan. Kalau Allah masih memberikan sumur di ladang, insyaallah kita bertemu kembali dan kita akan meneruskan kembali insyaallah. Dan saya minta secara khusus, siapapun yang ngajar di Pogi Jaya, tolong doakan para ustadz itu ikhlas Pak, ikhlas Ibu. Karena yang paling berat ketika menjadi seorang yang menyampaikan ilmu bukan materinya, bukan hafalan Qur'annya, tapi menjaga niatnya supaya dia memastikan apa yang keluar itu adalah dia niatkan untuk Allah. Dan menjaga niat itu berat. Semoga kita kalau menjadi seorang yang menyampaikan ilmu, orang yang ikhlas. Kalau menjadi dokter, dokter yang ikhlas. Karena itulah yang akan menjadikan kebahagiaan dalam urusan akhirat kelak kita nanti. Barakallahu fikum, mungkin ini maaf saya ke Pak Budi, Pak Dokter. Saya mohon maaf kalau baru sampai muqaddimah, Pak Dokter.
Karena memang tidak bisa singkat. Kalau fakultas kedokteran aja 7 tahun ya, keikhlasan ini ya sekitarnya harusnya juga 7 tahun insya Allah. Barakallahu fikum insya Allah. Saya serahkan kembali ke Pak Budi.